Pada kali ini kita akan membahas tentang gaya gesek terlebih dahulu. Apa itu gaya gesek? Ya, gaya gesek itu adalah gaya yang timbul akibat kekasaran dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Jadi bisa kita katakan gaya gesek itu adalah gaya yang timbul akibat benda bersentuhan. Ya, komponen gaya gesek itu nanti selalu sejajar dengan bidang sentuh dan arahnya selalu berlawanan. Ya, jadi gaya nanti sejajar dengan bidang sentuh, tapi arahnya nanti berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi contohnya kalau benda bergerak ke kanan, berarti gaya geseknya ke kiri dan sebaliknya. Ya, oleh karena itu gaya gesek bersifat menghambat gerak benda. Jadi gaya gesek ini selalu berusaha untuk menghambat gerak benda. Untuk gaya gesek sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Ya, itu dia, nanti ada dua jenis gaya gesek, statis dan kinetis. Oke, kita bahas yang pertama. Apa itu gaya gesek statis? Ya, gaya gesek statis merupakan gaya gesek yang bekerja pada benda yang diam atau tidak bergerak. Ya, jadi ini terjadi ketika benda dalam keadaan diam. Ya, selama gaya pendorong atau gaya penarik benda kurang dari gaya gesek statisnya, maka benda akan tetap diam atau tidak bergerak. Misalnya gaya gesek statis dirumuskan sebagai Fs sama dengan mu s kali gaya normal. Ya, jadi nanti untuk gaya gesek ini, statis ini bisa kita buat dalam kata yang lain, gaya yang dibuat untuk benda tetap diam. Jadi contohnya gini, kalau misalkan nanti dapat kita gaya gesek statisnya 50 Newton, berarti minimal gaya yang dibutuhkan supaya bergerak harus 50. Jadi kalau 40, berarti benda tidak bergerak. Jadi kalau tadi misalkan saya buat Fs nya 50, lebih besar dari 50, benda akan bergerak gitu. Ya, jadi kalau misalkan kita ber-60, berarti benda sudah bergerak karena sudah lebih besar gaya yang diberikan daripada gaya gesek statis. Tapi kalau misalkan gaya yang diberikan misalnya 40, sedangkan gaya gesek statis tadi 50, berarti belum bergerak. Ya, itu dia. Ya, jadi itu nanti. Jadi mencari gaya gesek statisnya tadi bagaimana? Mu s kali gaya normal. Apa mu s ini? Koefisien gesek statis. Biasanya antara 0 sampai 1 ini, ya. Kalau yang jelas gaya normal kemarin ya. Itu dia untuk gaya gesek statis. Selanjutnya ada dua, yang kedua gaya gesek kinetis. Kinetis itu kinetis bergerak. Ya, gaya gesek kinetis merupakan gaya gesek yang bekerja pada sebuah benda yang sedang bergerak dengan percepatan atau GLBB. Artinya ada perubahan kecepatan di sana. Jadi ini gaya gesek kinetis terjadi ketika dia bergerak lurus berubah beraturan. Gerak benda ini terjadi karena gaya pendorong atau penarik lebih besar dari gaya gesek statis maksimumnya. Jadi ini terjadi karena contoh tadi yang saya katakan, ketika gaya gesek statisnya lebih kecil dari gaya yang diberikan, berarti dia akan bergerak. Maka kalau sudah bergerak, nanti kita gunakan ini, Fk sama dengan mu k kali gaya normal. Ya, mu k ini adalah koefisien gesek kinetis, juga antara 0 sampai 1, sedangkan mu gaya normal. Ya, itu dia. Jadi nanti intinya gaya gesek statis itu digunakan untuk meninjau benda apakah sudah diam, masih diam atau bergerak. Ya, sedangkan gaya gesek kinetis ketika dia sudah bergerak, berarti kita gunakan gaya gesek kinetis dengan catatan tadi dia GLBB ya. Oke. Perlu juga kita kasih tahu, sering di soal nanti tidak dikasih tahu mana mu s, mana mu k. Ya, jadi kalau diketahui nanti koefisien gesek ada dua, biasanya itu bukan biasanya, selalu mu s selalu lebih besar dari mu k. Jadi kalau misalkan ada 0,4 dan 0,2 sudah pasti yang mu s-nya lebih besar daripada mu k-nya. Nah, tadi kalau misalkan 0,4 dan 0,2 berarti 0,4 itu mu s dan 0,2 itu mu k-nya. Ya, paham ya dengan itu? Oke, biar lebih jelas coba kita masuk ke contoh soal dulu. Contoh soal yang pertama. Katanya di sini, balok bermassa 1 kg terletak di atas permukaan bidang datar. Berarti massanya berapa? 1 kg ya. Ditarik dengan gaya F, ya. Jika koefisien gesek kinetisnya 0,2, berarti ini kebetulan diketahui mu k-nya 0,2, ya. Dan balok yang bergerak dengan kecepatan konstan, berarti V-nya konstan tetap ya. Maka besar gaya tarik F tersebut adalah tanya F-nya. Oke. Untuk menyelesaikan ini, ya perlu kamu perhatikan, mula-mula nanti tentukan dulu gaya gesek kinetisnya, cari dulu nanti gaya gesek kinetisnya menggunakan ini. Ya. Setelah itu tentukan nilai dengan menggunakan persamaan hukum 2 Newton. Baru nanti mencari ini masukkanlah hukum 2 Newton. Itu kata kuncinya. Oke, biar lebih jelas kita lihat. Cari dulu. Ya, rumus gaya gesek kinetis tadi mu k kali gaya normal.
Ya kemarin sudah tahu ya mencari gaya normal, karena tadi ini bidang datar, berarti gaya normalnya sama dengan M kali G saja ya. Ya kan, karena ini kan pada bidang datar, berarti N sama dengan M kali G. Ya jadi N sama dengan W jadinya itu kan. Dari sigma V sama dengan 0. Saya anggap udah paham ini sebelumnya. Ya jadi N itu sama dengan M kali G, N sama dengan W. Ya jadi mu kali M kali G. Mu nya tadi 0,2, massanya 1, G nya 10. Berarti kita kalikan 2 Newton. Dapatlah gaya gesek kinetiknya. Oke. Oleh karena benda bergerak dengan kecepatan konstan, maka percepatannya sama dengan 0. Kenapa? Kalau kecepatannya konstan, berarti itu tidak ada perubahan percepatannya di sini kan? Ya, jadi percepatannya 0. Ya, jadi ya percepatannya sama dengan 0. Maka berdasarkan hukum 2 Newton, berarti sigma F sama dengan M kali A. Berarti atau boleh juga langsung sigma F sama dengan 0. Ini kan hasilnya 0. Hukum 1 Newton juga bisa sebetulnya. Ya, langsung aja. Tapi dengan catatan sigma F sama dengan 0 buat. Atau boleh juga kau pakai sigma F sama dengan M kali A, tapi A-nya sudah 0. Itu kan hasilnya 0 juga kan? Jadi F kurang FK sama dengan M kali A. Berarti kan tadi F kurang 2 sama dengan 1 kali 0 ya. Berarti F sama dengan 2 Newton. Ya, jadi balok akan bergerak konstan ketika dikena gaya 2 Newton. Ya, jadi gayanya 2 Newton. Ya, gampang ya untuk soal ini. Untuk soal tadi. Oke, karena F yang ditanya tadi. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Untuk soal yang kedua ini, ya, untuk soal yang kedua ini dikatakan sebuah benda bermassa 1,5 kg dikena gaya seperti gambar berikut. Ya, ini ada F-nya, ya. Jadi kalau kita lihat di sini massanya berapa katanya? 1,5 kg. G-nya 10 meter per sekund, udah tahu ya. Mu K-nya 0,4 dan mu S-nya 0,5. Selalu mu S lebih besar kan? Ya. Dan F-nya 10. Tapi ini ada sudutnya 60. Nanti kata kunci ya kemarin, uraikan dulu F-nya ini dalam sumbu X, Fx, baru nanti untuk mencari gaya normal ada Fy ke sini. Ya. Oke, ini sedikit lebih menarik soalnya ya. Perlu pemahaman. Dari kasih tahu juga sini akar 3 sama dengan 1,7. Oke, untuk menyelesaikan ini, coba kita lihat, gambarkan dulu gaya-gayanya. Jadi pertama gambarkan dulu gaya-gayanya seperti ini. Ya, yang pertama ada gaya berat ke bawah, ya W. Baru ada gaya normal ke atas, ada gaya normalnya. Baru ada F-nya tadi ini kan, F-nya. Kan kita tarik dulu ke sumbu X, ini jadi Fx lah ini. Ini Fx namanya, Fx itu sama dengan F cos 60 derajat ya. Jadi Fx-nya itu sama dengan F cos theta kan kemarin, karena kan sudah ada 60 sini. Di F cos 60 derajat langsung aja. Ini Fy-nya. Fy-nya langsung bisa disebut F sin 60. Ya biar cepat ini kan. Fy-nya F sin 60. Bisa? Kemarin sudah kita pelajari sebelumnya. Oke. Baru karena ditarik ke arah sana, berarti gaya gesek dari ke sana ke kiri. Ya, inilah semua gaya-gaya yang bekerja. Jadi kata kuncinya nanti gambar dulu gaya-gayanya. Jangan ada hilang satu. Hilang satu nanti repot. Gak bisa kamu kerjain nantinya. Ya, jadi inilah gambarnya. Setelah itu semua, barulah kita masuk pada sumbu Y dulu. Kenapa pada sumbu Y, Bang? Ya, karena pada sumbu Y, kita butuh gaya normal. Mencari gaya normal dulu. Ya, kita butuh gaya normal. Berarti kalau kita buat, masuk kelas, sigma V sama dengan 0. Ke atas kemarin kan positif, ke bawah negatif. Udah tahu ya cara menentukannya. Nanti dapatlah N sama dengan, karena ini ke bawah, berarti W kurang F sin 60. Ya, langsung aja. Sama dengan W-nya M kali G, ya kan? M-nya F sinus 60. Berarti masukkan masanya tadi 1,5, G-nya 10, M-nya tadi dapat ini kita tadi 10 ya. Sinus 60 0,5. Sinus 60 itu kan setengah akar 3. Itu 0,5 akar 3. Tadi diketahui kan akar 3 itu berapa? 1,7 tadi. Itu masukkan aja nanti sini. Ya, kita masukkan tadi ini 15, 1,15. Ini kan tadi 0,5 kali akar 3 tadi 1,7 kali ini 10, berarti jadi 8,5. Kita kurangkan 15 kurang 8,5 itu 6,5. Paham ya? Itu dia. Itu masih gaya normalnya. Ya, masih gaya normal. Sedangkan tanya tadi tentukan percepatannya. Oke, itu masih satu tahap. Oke, kita tinjau lagi pada sumbu X. Pada sumbu X yang ini tadi. Ya, di sumbu X ada F cos 60, baru ada gaya gesek. Ya, ada F cos 60, ada gaya gesek. Ya, oke, kita tinjau sumbu X. Berarti sebelumnya kita cari dulu gaya geseknya. Ya, gaya gesek kinetis apa rumusnya tadi? Mu K kali gaya normal.
T 0,4 kali 6,5 sama dengan 2,6 Newton, ya kan? Mu K kali apa tadi? Gaya gesek statis mu S sama dengan Fs sama dengan mu S kali N, berarti 0,5 kali 6,5, 3,25 Newton. Artinya di sini bekerja dia gaya gesek statis. Kalau dia gaya gesek statisnya itu sebesar 3,25, tapi kalau seandainya dia bergerak 2,6. Tapi kita harus cek dulu yang membuat ini bergerak kan F cos 60, ini yang membuat ini bergerak. Sedangkan kalau F cos 60 lebih besar dari gaya gesek statisnya, berarti dia bergerak. Tapi kalau ini lebih kecil dari gaya gesek statisnya nanti, ini masih diam. Kita cek dulu. Cari dulu F cos 60. Berarti tadi F-nya tadi 10 kali setengah 5 Newton. Kita cek. F cos 60 tadi yang membuat bergerak. Ini kan Fx ini kan. Sedangkan gaya gesek statisnya 3,25. Kalau kita cek, ternyata ini sudah lebih besar ya. Nah, ternyata gaya mendatar F cos 60 lebih besar daripada gaya gesek statis, karena ini kan boleh kita katakan tadi Fx lah, ini kan Fx ini lebih besar dari gaya gesek statis ya, sehingga dapat diketahui bahwa benda dalam keadaan bergerak. Dengan demikian gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetis ya. Jadi ini tadi ini lebih besar dari gaya gesek statis, karena ini lebih besar dari gaya gesek statis, berarti ini bergerak. Kalau bergerak pakai gaya gesek kinetik. Tapi kalau seandainya ini lebih kecil daripada gaya gesek statis, ini diam ya, berarti gunakan gaya gesek, gunakan hukum 1 Newton gitu ya. Ya, ternyata kita pakai gaya gesek kinetis, maka sesuai dengan hukum 2 Newton ya, karena dia sudah bergerak ya, ada perubahan kecepatan di sana, berarti masuk hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A ya. Oke, berarti kan di sumbu X tadi hanya ada 2 kan, ada F cos dengan gaya gesek, masukkan. Jadi kita masukkan tadi ini di sigma F sama dengan M kali A. F cos theta kurang gaya gesek kinetik sama dengan M kali A. F cos 60 tadi. F cos 60 tadi dapat ya, ini 5 ya, atau Fx di 5 kurang 2,6 sama dengan 1,5 kali A. Karena tadi kan masanya 1,5. Berarti 5 kurang 2,6, 2,4 sama dengan 1,5 A. Ya, berarti A sama dengan 2,4 bagi 1,5, maka A-nya sama dengan 1,6 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatannya adalah 1,6 meter per sekon kuadrat. Gampang saja kan? Ya, jadi kata kuncinya tinjau di sumbu X, tinjau di sumbu Y. Ya, di sumbu Y tadi untuk mencari gaya normal, di sumbu X untuk mencari percepatannya. Oke, baru satu lagi kuncinya di sini. Kau lihat, ya kalau dia sudah bergerak, ya ada perubahan kecepatan, berarti gunakan hukum 2. Kalau tidak ada, gunakan hukum 1. Ya. Oke, contoh 3. Nah, ini lebih menarik lagi nih, karena dia pada bidang miring. Perhatikan gambar berikut. Ada ketinggiannya 5 meter, sudutnya 30 derajat. Sebuah balok bermasa 2 kg berada pada bidang miring. Berarti M-nya 2 kg ya. Ya, M-nya 2 kg ya. Ini. Oke. Jika koefisien gesek statis dan kinetik berturut-turut 0,3 dan 0,1. Ya. Oke, berarti ini mu K-nya 0,3 dan 0,1. Ya, kayak yang tanya mana tadi? Maka tentukan apakah dia bergerak. Bertanya apakah benda ini bergerak, apakah ini nanti bergerak. Jika iya, berapa percepatannya. Kalau bergerak tentu ada percepatannya. Kalau nggak bergerak, ya udah, nggak usah dicari kan. Berarti sudah pasti percepatannya 0 kan. Berarti kita lihat. Oke, untuk menyelesaikan ini ya. Tadi jika benda apakah bergerak atau tidak, jika bergerak berapa nilai A. Mula-mula uraikan dulu gaya bekerja pada benda. Oke, saya buat dulu. Ya, ada gaya normal ke atas, ada gaya berat ke bawah. Tapi W ini harus kita uraikan. Ada Wx, berarti Wx itu apa? W sin 30. Kalau sini kan tadi, kalau di ini kan Wy, berarti W cos 30. Ya, itu dia nanti ya. Karena ini 30, sini juga 30. Berarti ini W cos. Kemarin sudah kita pelajari gaya normal pada bidang miring, ya. Oke. Nanti yang membuat benda ini bergerak kan, ini bergerak ke sini, berarti ada penahan gaya gesek ya. Nanti kan ada gaya gesek ke sini. Ya, ada gaya gesek. Berarti inilah gaya-gayanya. Ada 4 di sini ya. Ada gaya berat, ada N, ada W sin, beruraikanlah gaya W ini, W sin theta, ada W cos 30, W cos theta, ada gaya gesek. Oke. Nah, sekarang buat lagi tadi, tinjau lagi ya pada sumbu Y. Kenapa kita cari pada sumbu Y? Kita mencari gaya normalnya dulu. Ya, mencari gaya normalnya tadi. Berarti apa kita buat? Ada sumbu Y, sigma Fy sama dengan 0. Di sumbu apa tadi? N kurang W cos 30 sama dengan 0. Ya kan ini. N kurang W cos yang tadi kemarin. Kita boleh N sama dengan W cos theta kan?
Nah, kalau pindah kan sana N sama dengan W cos theta, ingat deh nih. N sama dengan cos, berarti N W cos theta, sudah 30. W itu M kali G cos 30, berarti massanya 2, G nya 10. Kosinus 30 setengah akar 3 kan? Di setengah akar 3, 20 kali, tadi kan 1,7 nih. Nah, berarti kan masukkan jadi 17 Newton. Ya. Itu masih gaya normalnya. Kenapa kita cari gaya normal? Untuk mencari gaya gesek tadi. Oke, kita lanjut. Pada sumbu X, kita cari dulu W sini nih. Tujuannya apa? Kalau ini lebih besar dari gaya gesek statis, berarti ini bergerak. Tapi kalau ini lebih kecil, belum bergerak. Ya, kita cari dulu tadi. Ayo, Wx-nya. Atau Wx kan pada sumbu X, Wx sama dengan W sin 30, berarti Mg sin 30. Mg-nya tadi 20, 2 kali 10 kali setengah, 10 Newton. Berarti ini 10 Newton lah ini. Ini yang membuatnya bergerak 10. Kita cari gaya gesek statisnya. Gaya gesek statis mu S kali gaya normal di 0,3 kali 17. Tadi kan udah dapat gaya normalnya kan 17 ini. Masukkan jadi 5,1. Ternyata ini yang membuat bergerak kan tadi 10, yang menarik 10. Ini kan yang mencoba menahan tadi gaya gesek 5,1. Apakah dia bergerak? Bergerak karena lebih besar 10 daripada 5,1. Ya, jadi pasti nanti yang kita pakai gaya gesek kinetik. Berarti mencari gaya gesek kinetik mu K kali gaya normal 0,1 kali 17, jadi 1,7 Newton. Jadi bendanya tidak diam, benda sudah bergerak. Terjawab tadi pertanyaannya ya. Oke. Ya, jadi nampak bahwa W sin 30 derajat lebih besar dari Fs. Artinya benda bergerak dengan gaya gesek yang bekerja pada benda adalah gaya gesek kinetis. Dengan demikian, percepatan benda tersebut dapat ditentukan dengan rumus hukum 2 Newton. Masukkanlah sigma F sama dengan M kali A. Ya, kalau kita kembali ke gambar tadi, ya, ini. Kalau kita kembali ke gambar ini, udah. Berarti yang menarik ini, W sin theta kurang Fg kan? Oke, W sin theta kurang Fg. Berarti W sin theta kurang Fg. Gaya gesek yang kita pakai, gaya gesek kinetik kurang Fk sama dengan M kali A. Di 10 kurang 1,37 sama dengan 2 kali A, karena masanya tadi 2. Di 8,3 sama dengan 2A, maka A sama dengan 8,3 per 2 sama dengan 4,15 meter per sekon kuadrat. Jadi, benda tersebut bergerak menuruni bidang miring dengan percepatan 4,5 meter per sekon kuadrat. Ya, jadi dia bergerak dengan percepatan segini. Ya, itu dia. Ini cukup gampang ya. Jadi, kamu harus paham kemarin dengan gaya berat, gaya normal harus paham di pertemuan sebelumnya. Kalau kurang paham, nanti pelajari lagi video sebelumnya biar kamu paham ke sini. Karena kalau kamu tidak paham di sana akan susah nantinya ke sini ya. Oke, itu saya harap dipahami. Oke, biar lebih jelas nanti coba dikerjakan nanti soal ini. Ya. Ini yang tanya soal yang ini tanya apa? Kebiasaan gesek kinetiknya. Hampir sama konsepnya tadi. Ya, kamu cukup ini bedanya tanya kebiasaan gesek kinetis. Yang kedua juga ini ada yang ditanya maka keadaan balok tersebut bagaimana posisinya, apakah dia bergerak atau diam ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ini juga maka besarnya kebiasaan gesek kinetiknya. Nah, coba dikerjakan juga nanti untuk melatih. Kalau ada kurang jelas nanti boleh tanya di komentar. Ya, bisa kita diskusikan. Ya. Itu juga dengan nomor 4 ya. Di pertemuan berikutnya nanti akan coba saya berikan jawabannya nanti di video yang lain ya. Itu ini coba dikerjakan untuk melatih tentang gaya gesek tadi yang 4 soal ini ya. Oke, berikutnya kita bahas tentang gaya tegangan tali ya. Apa itu gaya tegangan tali ya? Gaya tegangan tali adalah gaya yang bekerja pada tali sebagai gaya aksi reaksi, hukum 3 Newton sebelumnya kan. Perhatikan gambar berikut. Jadi kalau kita gantungkan sebuah benda, di antara ini sebenarnya ada gaya tegangan tali di sini. Ya, ada ini ke atas, ada ke bawah. Jadi makanya seringan kalau talinya putus di tengah gitu. Karena ada gaya tegangan tali, ketika ini menarik ke bawah, di sini menarik ke bawah, ada juga menarik ke atas. Ya, itu. Jadi ada T1, ada T2 kira-kira gitu. Jadi merupakan pasangan aksi reaksi. Biasanya nih kan kita ketahui kan sama besar ya. Ya, sama besar. Jadi boleh dibuat jadi T aja di sini nanti. Oke. Biar lebih jelas ke soal aja nanti ya, karena sering-sering soal-soal SBMPTN atau soal apapun nanti berbicara tentang tegangan tali. Coba kita masuk ke soal. 3 buah benda dihubungkan dengan tali seperti gambar berikut ya. Berarti ada 3 benda 2 kg, 3 kg, 5 kg ya. M1 2 kg, M2 3 kg, M3 5 kg ditarik dengan gaya 30 Newton
Ya, ini kebetulan licin, masih enak ya ngerjainnya. Karena licin, berarti tidak ada gaya gesek di sini. Ya, anggaplah ini bersentuhan ya, maaf nggak bersentuhan. Udah, berarti tanya tadi berdasarkan konsep tentukan gaya tegangan tali T1 T1. Berarti harus kita cari dulu kata kuncinya, cari dulu percepatan di sini. Berapa percepatan yang bekerja pada benda ini? Oke. Berarti mula-mula tentukan percepatan yang bekerja pada benda berdasarkan hukum Newton. Ada dua cara nanti mengerjakannya, tapi saya buat dulu cara normal. Ini perbandingan, belum cara normal dulu. Masukkanlah tadi sigma F sama dengan M kali A, karena ini kan bergerak. Sigma F sama dengan M kali A, sigma F nya hanya yang ada, hanya yang menarik hanya apa? 30 ini kan, nggak ada gaya gesek. Kalau ada gaya gesek cukup menahan ya kan. Jadi yang menarik hanya 30. Masanya masa total, berarti kan ada totalnya tadi 2 tambah 3 tambah 5, jumlahkan 2 tambah 3 tambah 5 kali A, berarti 30. Berarti kan ini jumlahkan jadi 10A sama dengan 30, maka A nya sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Oke, sudah dapat percepatan. Tinjau benda satu. Ya, ini kita lihat. Nah, kita yang ditarik T1 ini kan hanya ini. Ya, jadi kan di sini tadi ini anggap ini T1 samanya tadi ini kan. T1 lah kita buat. Yang ditarik T1 kan hanya yang dua ini, M1. Ya kan, samanya A nya di semua, seluruh A nya. Berarti di sigma F sama dengan M kali A. Berarti T1 sama dengan M1 kali A. Kan itu lebarannya ini. Ya, jadi sigma F sama dengan M1 kali A. Yang menarik tadi T1. Berarti T1 sama dengan M kali A. M-nya 2, ya kan? 2 tadi. 2 hanya ini tarik. Kali 3 berarti 6 Newton. Ya, jadi besar tegangan tali T1 adalah 6 Newton. Gitu dia. Oke. Itu dia ya. Jadi cukup gampang. Bang, coba seandainya ini tanya T2. Kalau seandainya T2, berarti yang ditarik T2 kan ada 2. Berarti tinggal apa? T2 ini sama dengan M1 tambah M2 kali A. Jumlahkan ini 2 tambah 3. Berarti 2 tambah 3 5. Berarti 5 kali A kan jadi gitu. 5 tadi, 5 kali A-nya tadi berapa? 3. 5 kali 3 15. Jadi 2-nya 15. Gitu. Ya, tapi karena ini hanya T1 cukup gini aja. 2 kali 3 sama dengan 6. Oke, cara yang kedua pakai perbandingan ini, perbandingan. T1 banding F. Oke. T1 buat T1 banding F sama dengan M1 banding M total. Dari sini dia. Yang ditarik T1 kan hanya M1. Sedangkan yang ditarik F 3-3-nya kan? 1 2 3. Berarti boleh kamu perbandingan nanti T1 banding F sama dengan M1 banding M total. Karena kan T1 hanya menarik M1 sedangkan F menarik semuanya. Kan itu dia. Maka T1 sama dengan M1 per M total kali F sama dengan 2 per 10 kali 30 sama dengan 6 Newton. Ya, cukup gampang ya. Gitu caranya. Oke, biar lebih paham nanti coba dikerjakan soal latihan 2 ini. Oke, coba diperhatikan nanti soal ini. Ya. Ada soal pertama, hampir sama caranya dengan contoh soal. Yang tadi juga kamu kunci-kuncinya cari A dulu di sini, baru nanti cari T-nya. Itu juga soal yang kedua. Ya. Coba dikerjakan soal pertama dan soal kedua ini. Ya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh tanyakan di komentar ya.